وشك بسمة في ظل ظليل مولاي صل وسلم Perkenalkan, nama saya Rosmira Lorosa, alamat Desa Gumene Satua, asal kampus Sainias, NIM 2004346, Prodi Manajemen Dakwah, Kuliah Ilmu Dakwah, dosen pengampun, Mualimah Nurbiah Pohan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala hadiyalah wa may yudlilhu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salawat berangkai salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menarik tangan umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini, dan yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yakni Al-Quran, Al-Hadis. Dan apabila kita berpegang teguh kepada keduanya, maka insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban seorang muslimah menutup auratnya. Seperti yang kita ketahui, seorang muslimah seluruh anggota tubuhnya aurat baginya, kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita, pakaian seorang muslimah apabila sudah cukup umurnya tidak boleh dipertontonkan atau diperlihatkan. Seorang wanita harus menutup auratnya sesuai menggunakan pakaian ajaran agama Islam. Disebutkanlah pakaian tersebut adalah jilbab. Dalam kamus bahasa Arab, al-munjib, jilbab berarti al-jami'ishu awas-saubul wa'asi, yaitu pakaian lebar dan luas yang merupakan pakaian kebesaran dan keagungan wanita Islam yang takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika
wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'daina wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah atas segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah seorang istri Rasulullah yang bernama Siti Saudah. Ia keluar rumah untuk sesuatu keperluan. Ia seorang wanita tinggi dan besar sehingga mudah dikenal orang pada waktu itu. Umar melihatnya dan ia berkata, "Hai Saudah, demi Allah, bagaimana kami akan dapat mengenalmu? Karena cobalah pikir kenapa engkau keluar." Saat itu, dengan tergesa-gesa, Saudah pulang. Dan saat itu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Aisyah, sedang memegang tulang sewaktu makan. Ketika masuk dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aku keluar untuk sesuatu keperluan." Dan Umar menegurku karena ia masih mengenalku. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita muslimah yang patut dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menutup auratnya bukan suatu siksaan dan penderitaan, malah sebagai pelindung dirinya dari berbagai fitnah. Hukum tersebut tak lain menjaga para wanita dari hal-hal yang buruk. Seperti contoh, apabila kita ke pasar atau ke tempat keramaian, ada banyak laki-laki yang nongkrong di tempat tersebut. Kemudian wanita lewat, ia hanya di syair berikut. Bersyukur kini ku dengar isi hatiku, menjadi pribadi muslimah sejati. Walaupun aku tahu ini proses bagiku, berakhlak karena Allah bukan karena hijabku. Apabila aku salah dalam bertingkah laku, apabila ada kata yang menyakiti hatimu, yang salah bukanlah karena hijabku,
dan tegurlah, hijabku tiada salah. Jangan salahkan hijabku, kalau begitu aku terus belajar untuk ubah tingkah laku. Berhijab caraku untuk lebih baik, muslimah terbaik sudah tentu berhijab. Seperti kita ambil contoh, kita membeli 2 permen, yang satu dibungkus rapat-rapat dan yang satu dibuka. Pastinya semua semut-semut pada dekat kepada permen yang dibuka tersebut. Jadi kita seorang muslimah, kewajiban kita harus menutup aurat kita, ketentuan ajaran agama kita. Demikianlah ceramah yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kesilapan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada kita semua saya minta maaf. Tak ada nangkah yang tak pernah bergetah, dan tak ada manusia yang tak pernah bersalah. Akhiru kalam, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Tinggi Agama Islam Nias. Pusing cari kampus, bingung nungguin jurusan, ingin melanjut manajemen dakwah? Ini solusinya. Sekolah Tinggi Agama Islam Nias mempunyai 2 jurusan, yaitu Tarbiyah, Manajemen Pendidikan Islam, dan yang kedua Manajemen Dakwah. Saya Rosmira Larosa, jurusan Manajemen Dakwah. Di sini kita diajari bagaimana retorika dakwah, mengkaji ilmu-ilmu dakwah, dan masih banyak ilmu-ilmu lainnya. Si ragu di Sekolah Tinggi Agama Islam Nias? Yuk buruan daftar diri Anda segera. Kami tunggu kedatangan Anda di STAIN Nias. STAIN Nias luar biasa, Allahu Akbar.